Oke, kali ini saya akan menceritakan beberapa poin penting tentang HP yang saya beli di hari Kamis kemarin, tapi nyampainya pada hari Minggu di tanggal 27 November 2021. Dan setelah 2 hari atau 3 hari pemakaian, berikut adalah poin-poin yang saya dapatkan di pemakaian Oppo F9. Oh ya, yang kemarin ya untuk emailnya sendiri sudah aman ya, karena setelah saya cek emailnya terdaftar di database Kemenperin ya. Tapi untuk membuktikannya kita coba cek kembali dan kita coba buktikan apakah ya kedaftar. Sebenarnya kemarin di video unboxing sudah saya cek duluan ya, karena memang beberapa pertanyaan dari kawan-kawan sekalian di kolom komentar, emailnya aman nggak bang, aman nggak bang gitu. Cuman kita coba cek emailnya dulu apakah benar-benar kedaftar, karena nggak lucu juga sih kalau misalnya kita beli HP tapi sinyalnya tiba-tiba hilang, ya kacau juga sih kan. Atau itu kan udah keblokir lah ceritanya. Oh ya, di sini kan kita udah masukkan email yang satu dan di sini email terdaftar di database Kemenperin. Jadi untuk email saya rasa aman lah ya. Dan emailnya juga sinkron ya antara box dan HP-nya. Jadi untuk masalah email saya anggap fix ya, udah aman. Oke, setelah emailnya aman, tapi ada komentar lain lagi dari kawan kita di kolom komentar yang pada saat proses unboxing kemarin. Bagaimana dengan RAM internalnya bang? Apakah sesuai? Apakah benar RAM 6 dan internalnya 128 GB? Sebenarnya dia juga minat katanya, tapi masih ragu dengan RAM-nya. Oke, kita langsung coba aja ya melihat apakah benar RAM-nya ini 6 GB dan internalnya benar 128 GB. Oh ya, sebelumnya kita udah install CPU Z dan AIDA 64. Tapi yang pertama kita coba lihat di CPU Z. Apakah benar? Ya, di sini kita lihat di SoC-nya ya benar ya, MediaTek Helio P60. Dan di sini Android-nya 8 dan kita lihat di device-nya ya di RAM-nya ya memang 3,5, yaitu 4 GB lah ya kan. Sedangkan yang di boxnya memang 6 GB, tapi kalau di sini kutulis sih sekitar 3,5 GB atau 4 GB lah. Internalnya ya 128 dan sudah kepakai sekitar 20 GB. Tapi untuk internalnya saya rasa nggak masalah lah ya. Ya, di tentang ponsel di sini benar ya RAM 6 GB dan internalnya yang tersisa 101 GB. Tapi untuk di AIDA tadi memang hanya kebaca 4 GB dan untuk Androidnya udah Oreo. Jadi itu mungkin salah satu poin penting ya untuk kita ya. Memang di keterangan seller yang kemarin ada yang RAM 4 per 128 GB, tapi saya rasa nggak mungkin salah kirim lah. Soalnya di HP-nya juga ketulis RAM-nya 6 GB, tapi di aplikasi CPU Jet di sini RAM-nya ketulis 3,5 atau ya 4 GB lah ya. Tapi coba kita buka melalui AIDA 64. Di sini kita coba lihat di sistemnya. Yang di sini benarnya device-nya Oppo F9. Ya, di sini juga RAM-nya yang tersisa itu 3,575 MB. Ya, betul lah. RAM 4 GB ya, internalnya 128 GB. Memang untuk storage-nya kemakan lumayan besar ya, hampir 20 GB-an. Di layar ya, ini ada iklan juga ya. Oke, kita skip aja dulu di mana nih. Di layarnya memang betul ya IPS LCD dan ya ini benar-benar Oppo F9 memang, cuman yang salah tadi di RAM-nya yang kebaca 4 GB, di CPU-nya MediaTek Helio P60 betul. Dan 12 nanometer ya. Mungkin itu aja sih untuk kekurangannya. Yang pertama, kalau untuk digunakan sehari-hari seperti menonton video jelas ya kemarin tidak ada masalah. HP ini sempat saya gunakan sebagai HP kedua di 2 hari belakangan ini. Ya memang kemarin ya saya ingin menjadikan HP ini sebagai HP kedua untuk ya sekedar nyimpan-nyimpan file-file penting lah. Oke, kita coba untuk tes kameranya. Kameranya sebenarnya masih jernih ya, masih bagus. Di sini banyak pilihan mode dari kamera sendiri. Ada mode foto, pro, video. Ada gerak lambat selang waktu juga ya, slow motion ya. Yang gerak lambat, stiker, pano, dan mode panorama. Oke, kita langsung coba jepret aja untuk kamera belakangnya Oppo F9.
Oke, untuk spesifikasi dari OVO F9 ini, HP ini berukuran layar 6,3 inch dengan resolusi 1080 kali 2340 pixel atau Full HD. Untuk SoC-nya sendiri dia pakai MediaTek Helio P60 dengan pilihan RAM 4GB, 6GB dan internalnya 64 serta 128GB. Jelas ya, untuk multitasking seperti membuka Instagram, HP ini masih lancar banget ya. Nggak ada masalah sama sekali sih kalau untuk ini. Tapi memang kendala yang tadi di RAM-nya yang memang nggak sama dengan judulnya di pembelian. Tapi no problem lah ya, mungkin itu kita harus maklumi atau gimana ya, atau komen dari teman-teman gimana. Oh ya, ada juga yang banyak bertanya kemarin ya, apakah barang ini refurbish atau enggak. Ya, saya rasa memang dari beberapa pengalaman yang saya dapatkan, saya rasa HP ini memang refurbish ya. Apalagi untuk chargernya ini sendiri ya, nggak ada tenaga full ya. Ini jelas-jelas kelengkapan aksesorisnya udah OEM ya, ataupun ya tidak ori. Dan untuk ngecasnya sendiri ya lumayan lama, dari 10% sampai 100% itu hampir 2 jam. Tapi untuk pemakaian pribadi ataupun sendiri, HP ini jelas masih worth it banget lah ya menurut saya, nggak ada kendala. Mungkin ya tergantung nasib lah ataupun takdir lah, kita terlalu tinggi lah ngomongnya sampai ke takdir ya, karena memang beberapa teman-teman yang beli di toko kemarin ada juga yang dapatkan unit yang ya nggak bagus lah katanya, tapi untung selernya itu masih bisa merespon dengan baik ya. Salah satu catatan lagi ya, mungkin di bagian USB-nya ini terasa keras ya, untuk nyopotnya ini agak terasa keras, jadi takut ya gitu copot pas kita narik. Ini masih USB micro B ya, belum USB Type C. Mungkin teman-teman bisa nanti ganti untuk kabelnya nih, karena memang nggak terlalu saya sarankan ya, karena untuk mencopot ataupun mencabut dari kabel USB ini terasa sulit banget ya. Ini nggak bisa goyang sama sekali, harus ditarik, ditahan bentar, ditarik baru bisa keluar. Mungkin 2 poin itu sendiri ya untuk OVO F9 ini catatan dari saya. Yang lain sebagainya sih masih aman ya, apalagi di kamera dan pemakaian sehari-hari multitasking masih oke. Oke, mungkin itu saja review dari OVO F9 kali ini. Like jika teman-teman suka dengan video ini, dan dislike saja kalau nggak suka. Sampai jumpa di video berikutnya, and thank you.